Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, sekarang pertemuan ketujuh materi. Yang pertama, fi'il ditinjau dari objeknya. Yang kedua, fi'il ditinjau dari pelakunya. Target materi, mengetahui perbedaan fi'il lazim dan muta'addi beserta contohnya. Kemudian dapat membedakan antara fi'il mabni ma'lum dan mabni majhul. Dapat mengubah dari bentuk maklum menjadi majhul. Sini berarti ya ada dua pembahasan. Ya. Ada dua poin pembahasan yang dibagi dengan pembagian A dan B nanti ya. Ada dua pembahasan yang berbeda nanti. Baik, silakan dibaca Mas Gigit pembahasan. A. Fi'il ditinjau dari objeknya. Fi'il ditinjau dari objeknya yang dikenai pekerjaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu lazimun, lazim, dan muta'addin, muta'addi. Fi'il lazim al-fi'lun Al-fi'lul al-lazim. lazim. Oh iya, apa? Al-fi'lul. Al-fi'lul al-lazimun. Al-lazimu. Al-fi'l al-fi'lul lazimu. Al-fi'lul lazimu. Ialah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contoh, koma zaitun. Zaid telah berdiri. Hadoro amaru. Umaru. Oh, Hmm. Umar. Jadi kelas apa ya? Umar telah hadir. Jalasar rojulu. Seorang laki-laki telah duduk. Namal mauladu. Anak itu telah Eh, tertidur. nama apa itu? Kok mau lalu? Namal waladu. Mm-mm. Anak itu telah tertidur. Lanjut. Dua, fi'il muta'adi. Al-fi'lul muta'adi. Ialah fi'il yang membutuhkan objek. Contoh, qara'tul kitabah. Aku membaca buku. Akhoda Muhammadul kursiyya. Muhammad mengambil kursi. Fahimal Itu talamai. sampai kalau mau menyambung Muhammadun al-Kursiyah itu dibaca Muhammadunil begitu. Oh iya, mudunil. Akhadha Muhammadunil Kursiyah. Akhoda Muhammadunil kursiyya. Muhammad mengambil kursi. Fahimal talamaidud darsa. Talamidu. Fahimat talamidu. Talamidul midud darsa. Fahimal talami mi Fahimat. apa? Fahimat. Taknya tasdid. Ya, ini dia termasuk syamsiyah. Oh iya, fahimat fahimat tala fahimat talamidud darsa. Para murid memahami pelajaran. Lafat al-kitabah, al-kursiyah, ad-darsa dan ad-darsa semuanya adalah objek kalimat sehingga fiil qara, ahadha dan Qoro'ah. fahima. Fi'il qoro'ah di fathah itu. Oh, Fi'il qara qoro'ah. anu fiil dasari Ustaz. Iya, dasarnya qoro'ah. Akhadha dan fahima adalah termasuk fiil-fiil muta'addi.
Thayyib. Yang A, fi'il ditinjau dari objeknya. Yang membahas tentang pelaku atau ditinjau dari objeknya. Nanti ada pelaku dan ada yang terkenai pekerjaan, yang mengerjakan dan yang dikenai pekerjaan. Kalau bahasa kita itu SPO, ya, subjek, predikat, objek. Subjek, pelaku, objek, ya, yang terkenai pekerjaan. Taib fi'il ditinjau dari objeknya yang dikenai pekerjaan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama lazim, yang kedua muta'addin. Lazim dan muta'addi biasanya begitu istilahnya. Lazim, muta'addi. Apa itu lazim? Lazim ialah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Jadi dia ini kata kerja, ya, fi'il itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kalau kita, misalnya bahasa kita, saya berjalan. Berjalan di sini tidak membutuhkan objek. Ya, saya berjalan gitu aja. Tidak ada yang butuh untuk dikenai pekerjaan. Apa yang dijalankan? Nggak ada. Berjalan ya berjalan. Saya duduk. Saya duduk. Sudah. Ini hanya ada pelaku saja. Hanya ada subjek dan predikat. Ya, duduk. Sudah. Contoh di sini, koma Zaidun. Zaid telah berdiri. Jelas sudah bisa dipahami, sudah sempurna kalimatnya. Z telah berdiri, sudah. Semua orang sudah paham. Kalau ada orang yang mengatakan Z berdiri, sudah. Tidak tidak menunggu apa objeknya, tidak. Ini dalam istilah bahasa Arabnya namanya fa'il. Perlu antum catat. Fa'il. Jadi Zaidun, kalau koma, ini fi'il apa? Mas Hendra. Koma itu fi'il madhi, mudhari atau amr? Mas Hendra. Koma. Hmm? Koma Fi'il itu fi'il kan? lampau madhi. Fi'il madhi. Nah, koma fi'il Madhi. madhi. Nah, sekarang Assalamualaikum. Zaidun. Waalaikumsalam. Afwan Zaidun. terlambat. Baik. Nah, bebas. Zaidun itu namanya fa'il. Ya, fa'il. Istilahnya pelaku. Pelaku. Jadi kalau ada fi'il kata kerja yang hanya membutuhkan subjek, hanya membutuhkan fa'il saja seperti ini namanya al-fi'lul lazim. Fi'il yang hanya membutuhkan pelaku, tidak membutuhkan objek. Ya. Karena orang sudah paham, oh Z telah berdiri, sudah paham. Sempurna kalimat, tidak butuh objek. Kemudian hadara Umaru. Umar telah hadir. Ma hadara fi'il madhi, Umaru fa'il. Tidak ada objek, sudah sempurna. Telah hadir sudah sempurna kalimatnya. Kemudian jalasa rajulu, seorang laki-laki telah duduk, ya, jalasa telah duduk, ar-rajulu seorang laki-laki. Ini juga fi'il lazim. Namal waladu, anak itu telah tertidur atau tidur. Anak itu telah tidur. Namal waladu. Semuanya ini diistilahkan dengan fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek, tidak membutuhkan sesuatu yang dikenai pekerjaan. Adapun yang kedua,
adalah fi'il muta'addi. Al-fi'lul muta'addi ialah fi'il yang membutuhkan objek. Membutuhkan objek. Kalau bahasa kita misalnya, saya makan roti. Ini ada dua macam sih, ada dua model kalau makan. Saya makan. Itu hanya informasi saya makan. Apa belum makan, ya saya sudah makan. Beda kalau saya mau makan. Nah, saya memakan. Memakan apa? Orang yang mendengarkan itu pasti menunggu. Saya ini sudah memakan. Memakan apa? Ya gitu kan. Orang yang mendengarkan itu memakan apa maksudnya? Oh, harus ada jawaban yang setelahnya itu. Objeknya apa yang dimakan? Ya, saya makan besi gitu misalnya. Ya. Besi menjadi apa? Ya, besi. Roti. Saya makan roti. Roti menjadi apa? Objek. Ya. Roti menjadi objek. Itu namanya dalam istilah bahasa Arab maf'ulun bih. Ya, tulis maf'ulun bih. Kalau ringkasnya biasanya itu maf'ul gitu aja. Tapi nanti kita akan belajar bahwasanya maf'ul itu ada banyak. Ya. Ada maf'ulun fih, maf'ulun bihi, maf'ulun li ajli, ada maf'ul mutlak. Ya. Tapi kalau disebut secara umum maf'ul itu maksudnya adalah maf'ul bih, maf'ulun bihi, ya ini objek maksudnya. Ya. Di sini misalnya contohnya qara'tul kitab, aku telah membaca buku. Qara'tu. Mana fa'ilnya, mana pelakunya? Domir tu. Kita sudah belajar domir ya, domair. Qara'tu, aku telah membaca. Tu di sini sebagai fa'ilnya yang melakukan pekerjaan. Al-kitabah yang dikenai pekerjaan, yaitu yang dibaca. Apa yang dibaca kita? Siapa yang membaca? Aku. Jadi al-kitabah adalah maf'ulun bihi, objek. Ya. Akhadha Muhammadun al-kursiyya. Muhammad ini ya, ini juga apa namanya, untuk belajar menerjemahkan. Kalau terjemahan letterlek kan begini, akhadha Muhammadun al-kursiyya, telah mengambil Muhammad kursi. Itu kan nggak bagus, ya kan? Maka cara menerjemahkannya disebutkan Muhammad dulu. Muhammad telah mengambil kursi, begitu. Jadi kalau menerjemahkan itu nggak usah letterlek sesuai dengan urutan bahasa Arab. Kayak bahasa Inggris lah, begitu ya. Kalau menerjemahkan bahasa Inggris, ya jangan letterlek, nggak bisa. Ya. My book, ya. My itu ku buku, kan gitu. Nggak cocok. Bukuku. Ya. Baik. Di sini Muhammad sebagai apa tadi? Istilah bahasa Arabnya fa'il, subjek. Al-kursiyah, maf'ulun bihi. Nah, silakan Mas Gigit. Baik. Muhammad fa'il, kursi maf'ulun bihi. Akhadha adalah fi'il yang membutuhkan apa? Objek. Saya atau Muhammad mengambil. Mengambil apa? Orang yang mendengarkan itu masih menunggu-nunggu. Apa yang diambil Muhammad? Oh, yang diambil al-kursi ya. Muhammad telah mengambil kursi. Ini fi'il kata kerja yang membutuhkan objek. Fahimat talamidud darsa. Para murid. Talamid itu jamak dari tilmidun. Ya, talamid itu jamak dari tilmidun. Murid-murid atau para murid. Fahima telah paham, memahami.
ad-darsa pelajaran. Ini juga membutuhkan ulun bihi. Lafat al-kitaba, al-kursiyya, ad-darsa, semuanya adalah objek kalimat. Sehingga fi'il qara'a, akhadha, fahima adalah termasuk fi'il muta'addi. Gitu. Ini kita berarti mengenal ya, ada 4 istilah tadi yang kita baru mengenal, yaitu fi'il lazim, fi'il muta'addi, fa'il, dan maf'ul bihi. Fi'il lazim, muta'addi, fa'il, dan maf'ul bih. Ya, maf'ul bih gitu. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan. Yang masih bingung, silakan ditanyakan. Penjelasan yang maf'ul bi tadi Ustaz. Sama tulisan Arabnya itu nggak ada Ustaz. Iya, maf'ulun bihi itu ini ada di halaman 69. Ya, ada di halaman 69 untuk melihat. Oh, maf'ul. Itu tulisannya al-maf'ulu bihi. Al-maf'ul. Ya. Kalau fa'il, fa-nya panjang. Fa'ilun. Halaman 64. Kalau fa'il halaman 64. Al-fa'ilu. Kalau maf'ul halaman 69. Al-maf'ulu bihi. Gitu. Panjang pendeknya diingat ya. Panjang pendeknya harus benar. Ada yang lain? Tanyaan? Berarti Kalau maf'ul itu berarti objeknya ya Ustaz. objek. Kalau fa'il, subjek. So, lah, muta'addinya Fa'il itu subjek. jenis ininya ya Ustaz ya. Kalau ada kalimat seperti ini berarti disebut fi'il muta'addi gitu ya Fi'ilnya. Ustaz. Fi'il. Iya, fi'ilnya. Kata kerjanya itu ada dua macam. Ada kata kerja yang nggak butuh objek, ada kata kerja yang butuh objek. Kayak duduk itu kan, duduk nggak perlu objek dia. Mas Hendra duduk, saya duduk. Nggak ada butuh objek, sudah. Orang sudah paham kan? Saya duduk, oh sudah ada gambar duduk, sudah. Nggak butuh objek. Hmm. Saya memakan. Memakan apa? Butuh objek itu. Memakan roti. Jadi jenisnya, jenis fiilnya antara dia butuh objek dan tidak butuh objek. Nah, Jadi harus Harus sebelum harus tahu. tahu itu fi'il muta'addi atau fi'il lazim itu harus ini ya, Ustaz, ya. Harus tahu artinya dulu. Ustaz. harus tahu artinya dulu. Ya jelas semuanya. Kalau bahasa Arab tahu artinya, Mas Abdullah. Harus tahu artinya. Ini kan bahasa Arab, harus tahu artinya. Jadi Kak, kalau ini ya maksud Ana itu kayak misal di fi'il muta'addi itu kayak misal di belakangnya itu apa kasro berarti itu fi'il muta'addi gitu. Berarti kan enggak ya gitu. Kasroh, Enggak, belakangnya kasroh maksudnya gitu. enggak ada tanda tertentu buat Oh, menentukan
fi'il mutaati atau fi'il lazim. Oh, belakangnya kalau objek itu dia kita sudah belajar. Nah, Yang ini fi'ilnya. sudah mulai masuk. Nantilah itu. Itu nanti aja. Ya, nanti insya Allah. Yang jelas kalau bentuknya mufrad seperti ini, mufrad apa mufrad, Mas Abdullah? Apa mufrad itu? Menurut kata isim yang tidak eh, Hmm. satu, apa Isimnya yang tunggal apa? tunggal, tunggal. Yang menunjukkan tunggal. Nah, Oh, kalau bentuknya mufrad, tunggal, kaget. itu tandanya itu fathah. Coba tuh melihat itu. Ya, qara'tul kitabah, objeknya mesti fathah, ya kan? Akhadha Muhammadun al-kursiyya. Kalau fa'il itu dhammah. Ingat ya, kalau fa'il ini sementara untuk pengenalan saja. Oh iya. Kalau Ya. bentuknya mufrad seperti ini, kalau fa'il itu dhammah. Akhadha Muhammadun, bukan akhadha Muhammadan. Muhammadin bukan, tapi akhadha Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Karena fa'il, pelaku. Al-kursiyya. Kenapa bukan al-kursiyyu, al-kursiyyi? Karena dia sebagai objek, sebagai maf'ul bih, maka di fathah kursiyya. Nah, kalau seperti ini, meskipun dia gundul, atau membayangkan itu akhadha Muhammadun al-kursiyya, nggak ada harokatnya sama sekali, gundulan. Itu pasti bisa terbaca. Nggak mungkin kursi mengambil Muhammad, nggak mungkin. Pasti Muhammad mengambil kursi. Ingat ya, kalau fa'il, dhammah. Ini kaidah ikhwan, ingat-ingat. Kalau fa'il, pelaku itu dhammah. Kalau yang dikenai pekerjaan, objek, ya, maf'ul bih, itu fathah. Ini sementara, ya. Makanya kalau yang fi'il lazim tadi, qoma zaidun, bukan qoma zaidan. Qoma zaidin, bukan. Tapi qoma zaidun, karena dia sebagai fa'il, pelaku. Hmm. Oh iya. Lanjut, yang B sekarang. Dibaca, Mas Imam. B. Fiil ditinjau dari pelakunya. Fiil ditinjau dari pelakunya terbagi menjadi dua, yaitu satu, fiil mabni maklum. Al-fi'lul mabniyul lil ma'lum Nih, ialah fiil yang ada atau diketahui pelakunya. Contoh, yaktubu Muhammadud darsa. Muhammad sedang menulis pelajaran. Qara qara qoro'an. qara'al mudi'un qara'al mudi'ul naba'a. Penyiar Mudhi'un. Tasdid nun ya, mudhi'un naba. qara'al mudi'un naba'a. Penyiar itu membacakan berita. Fi'il mudhari yaktubu adalah fi'il mabni maklum karena diketahui pelakunya yaitu Muhammadun. Demikian fi'il madhi qara' adalah fi'il mabni maklum karena diketahui pelakunya yaitu al-mudhi'u. 2. Fi'il mabni majhul. Al-fi'lul mabni lil majhul ialah fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Contoh, yaktubud darsu, sedang ditulis sebuah pelajaran. Yuk tabu. Ingat ya, itu harokatnya di dhammah awalnya. Yuk tabud darus. Yuktabud darsu. Quri'an naba'u, telah dibaca sebuah berita. Fi'il yuktubu dan Yuk tabu. yuktabu
Quri'a disebut fi'il mabni majhul karena dalam kalimat tersebut tidak diketahui siapa yang menulis dan siapa yang membaca. Baik, Cara membentuk cukup. Yang B, fi'il ditinjau dari pelakunya. Sekarang bagaimana kalau fi'il itu ditinjau dari pelakunya? Fi'il ditinjau dari pelakunya terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, fi'il mabni ma'lum. Al-fi'lul mabniyu lil ma'lumi. Kalau istilah gampangnya biasanya fi'il ma'lum. Ya, fi'il ma'lum. Sama fi'il majhul gitu. Fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Ya, fi'il mabni ma'lum. Ialah fi'il yang ada atau diketahui pelakunya. Ingat ya, fi'il mabni yang antum ingat adalah kata-kata ma'lum. Ma'lum itu bahasa kita juga kan maklum, sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi bersama, artinya sudah diketahui bersama. Maklum, pakai ain. Jangan seperti bahasa kita pakai k, maklum. Bacanya meskipun pakai k tapi bacanya maklum, ya, maklum. Maklum, antum ingat mau maklum itu diketahui bersama, diketahui. Berarti fiil yang ada atau diketahui pelakunya. Jadi pelakunya itu sudah diketahui. Misalnya yaktubu Muhammadun ad-darsa, Muhammad sedang menulis pelajaran. Siapa fa'ilnya? Siapa pelakunya? Siapa yang menulis? Jawabannya apa? Muhammad. Perhatikan Muhammad di sini sudah diketahui, jelas. Pelakunya jelas di sini, Muhammad. Nggak ada lagi. Karena disebutkan yaktubu Muhammadun ad-darsa, Muhammad sedang menulis pelajaran. Berarti yang menulis Muhammad sudah disebutkan namanya, pelakunya. Qara al-mudhi'un naba'a, penyiar itu membacakan berita. Ya. Yang dibaca apa? Berita. Yang membacakan al-mudhi'u, penyiarnya. Ya, penyiarnya. Bukan eh, kameramennya, ya, bukan penontonnya, tapi mudhi'nya, penyiarnya. Baik. Fi'il mudhari' yaktubu adalah fi'il mabni ma'lum karena diketahui pelakunya yaitu Muhammad. Demikian fi'il madhi qara'a adalah fi'il mabni ma'lum karena diketahui pelakunya yaitu al-mudhi'. Jadi pelakunya jelas, orangnya yang melakukan pekerjaan fi'ilnya itu jelas siapa pelakunya, sudah jelas. Nah, yang kedua ini pelakunya tidak disebutkan. Ini sama dalam bahasa kita sama. Kalau bahasa kita itu diistilahkan dengan kalimat apa ya? Siapa yang dulu bahasa Indonesianya 100? Saya lupa namanya. Ah, kalimat aktif dan kalimat pasif. Ingat ya. Karena dulu tanah saya 9 nilainya. Kalimat aktif dan pasif. Nah, yang maklum itu kalimat aktif. Ya. Kalau yang mabni majhul itu kalimat pasif. Ya. Betul nggak istilah saya ini, aktif dan pasif? Jangan-jangan saya salah ingat ini. Benar, Gimana, Mas? Ya, Hah? benar, Ustaz. benar, Benar, benar ya. Nah, benar. baik. Contoh misalnya, roti ini telah dimakan. Pasti ada yang memakan, ya kan? Pasti ada yang memakan. Lafadznya kan dimakan. Terpotongnya itu karena dimakan, bukan karena jatuh atau apa ya. Roti ini telah dimakan. Siapa yang memakan? Ya. Siapa yang memakan? Tidak disebutkan, disembunyikan. Ya. Entah itu
anaknya, atau itu dia sendiri, atau tikus, kucing, atau lain sebagainya. Begitu. Apa fungsi atau tujuan dari disembunyikan namanya itu, disembunyikan pelaku itu ada beberapa sebab, ya, tergantung tujuan masing-masing. Ada yang mungkin disembunyikan itu karena takut dirinya kena maldorot. Misalnya kalau saya sebutkan namanya, saya yang kena nanti. Nah, seperti itu. Kalau saya sebutkan namanya, ya, dia yang kena nanti, yang memakan itu. Karena ini rotinya, ini roti mahal ini, 1 juta harganya. Ada yang makan, marah dia. Nah, gitu. Sehingga disembunyikan namanya. Mandorot kepada dirinya sendiri atau takut mandorot kepada orang yang memakannya. Ya. Atau sudah maklum, diketahui bersama. Ya. Diketahui bersama. Misalnya apa? Khuliqal insanu dha'ifa. Dalam Al-Quran ada khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menciptakan? Tidak disebutkan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan? Tidak disebutkan. Karena maklum, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi sudah dimaklumi bersama, yang menciptakan manusia adalah Allah Ta'ala. Maka disembunyikan, dihilangkan fa'ilnya, pelakunya. Ya. Atau apalagi, misalnya disembunyikan karena biar gak malu-maluin. Ya. Nilainya anjlok, nah, gitu misalnya. Gak diketahui. Dan lain sebagainya. Tujuannya tergantung, ya, orang yang menyembunyikan nama tersebut atau pelaku tersebut. Tapi sekarang kita baca al-fi'lul mabniyyu lil majhul ialah fi'il yang tidak diketahui pelakunya, tidak diketahui. Artinya dia ini fa'ilnya dibuang, ya. Fa'ilnya dibuang. Mas Abdullah ngantuk nggak itu? Mas Abdullah ngantuk nggak? Ngantuk. Lum- Lumayan. Apa? Kalau ngantuk boleh berdiri, silakan boleh berdiri. Silakan masih ngantuk, sambil berdiri nggak apa-apa, nggak usah izin, ya, berdiri. Atau sambil kayang nggak apa-apa. Iya. Contoh misalnya yuk tabud darsu. Ini sedang ditulis sebuah pelajaran sedang ditulis, itu lebih bagus ya terjemahannya. Sedang ditulis sebuah pelajaran. Lebih bagus begini, pelajaran sedang ditulis. Ya, sama aja lah ya. Tapi yang lebih bagus itu pelajaran yang sedang ditulis. Pelajaran sedang ditulis. Yuk tabud darsu. Kemudian Qur'an naba'u. Telah dibaca sebuah berita. Atau berita telah dibaca. Sebuah berita telah dibaca. Hmm. Perhatikan di sini. Tadi kan kita mengenal istilah fa'il. Ya. Ini ada istilah sekarang naibul fa'il. Naibul fa'il. Antum lihat halaman tulisannya, halaman 66. Tulisannya itu di halaman 66. Makanya ini nanti ada pembahasan tersendiri sebenarnya. Cuman ini kita sebagai mukaddimah biar nanti sudah mengenal istilah ini, gitu ya. Naibul fa'il.
Apa naib itu? Naib itu pengganti yang menggantikan fa'il, begitu. Yang menggantikan fa'il. Nah, mana naibul fa'ilnya di sini? Yuktabud darsu. Ad-darsu adalah naibul fa'il, naibul fa'ili. Ad-darsu di sini adalah pengganti dari fa'il. Yuktabud darsu. Kalau misalnya dilengkapkan kalimatnya, asalnya yaktubu